Shalom, selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Kitab kali ini kitab yang terakhir dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu. Wahyu pasal 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dan 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya, kita sampai di kitab Wahyu. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita melihat ada genre bentuk sastra dari kitab tulisan-tulisan di Alkitab. Kita masuk di Wahyu ini dikenal dengan apokaliptik, yaitu nubuat yang punya skop yang luas. Dan kitab Wahyu ini diposisikan di akhir dari kanon Alkitab, dan kita tahu berapa alasan mengapa kitab ini di kanon di Alkitab, sekalipun
ada perdebatan dan sebagian tidak suka, ya, tidak suka ada kitab Wahyu ini. Ada yang protes, tidak perlu ini diteliti lebih jauh, dan terutama yaitu setan. Setan tidak mau kalau kitab Wahyu ini diungkapkan karena ini akan merugikan dari perjalanan dan penjelajahan dia untuk menyesatkan. Karena kitab Wahyu akhir akan terlihat bagaimana iblis itu dibelenggu dan dilempar ke api yang menyala-nyala selama-lamanya. Tapi dari sisi Allah, ini kitab Wahyu sangat penting. Dan kenapa ditempatkan di akhir? Karena akan melihat bagaimana akhir dari sejarah dunia ini dan bagaimana akhir dari kehidupan yang kekal yang akan terjadi di mana bumi dan langit sudah dilenyapkan. Dan di Kejadian pasal 1-3 dengan Wahyu 20-21 kita akan melihat bagaimana awal manusia berdosa, bagaimana akhir manusia dipulihkan dan ada di dalam kerajaan surga itu. Dan ini rahasia, ini sangat-sangat luar biasa, maka dikatakan apokalipsis, dengan arti harfiahnya itu menyingkapkan tirai. Dan jadi kalau kita melihat ada ya pertunjukan, ada drama, seringkali ada tirai, dan kalau penonton melihat ke dalam belum bisa diketahui sebelum tirai itu dibuka. Dan kalau tirai ini dibuka, maka orang akan melihat apa yang terjadi ada di drama yang akan ditonton. Ini kitab Wahyu akan menyingkapkan hal yang rahasia di akhir zaman, akhir segalanya, dan akan apa yang terjadi. Dan di pasal 1 sudah ditegaskan bahwa Yesus akan datang di awan-awan. Dan ini akhir dari dunia ini, kita meyakini bahwa Yesus akan datang. Dan ini ada di kitab Wahyu. Nah, ciri-ciri Wahyu banyak yang disampaikan dengan simbol-simbol. Dan ini perlu penafsiran yang lebih teliti dengan prinsip-prinsip apokaliptik. Karena banyak pendekatan-pendekatan yang menafsir kitab Wahyu dengan berbagai variasi. Antara lain preteris ini, dia meyakini bahwa kitab Wahyu itu ya sudah terjadi sekarang ini. Yang pendekatan kedua yaitu pendekatan historis. Ya, kitab Wahyu diteliti sebagaimana sejarah itu akan terus berjalan sampai pada akhirnya. Tapi yang ketiga, pendekatan futuris, dia akan selalu melihat kitab Wahyu, selalu dilihat untuk yang akan datang. Apa kejadian-kejadian yang akan datang? Yang pendekatan keempat dikenal dengan idealis, yaitu apa yang menjadi prinsip kitab Wahyu itu yang dipegang, yang ideal, pendekatan moral untuk masa kini. Nah, kita melihat bagaimana ya menafsir itu akan lebih dalam dengan prinsip-prinsip genre apokaliptik, dan minimal harus dibedakan secara kontekstual, harus kita teliti di struktur kitab Wahyu, minimal bisa ketahui mana yang fakta real dengan mana yang simbolis. Nah, seringkali meleset di sini, yang sudah jelas fakta ditafsir secara simbolis akan meleset. Nah, di pasal 1 kita sudah melihat ini, apa yang dilambangkan,
disampaikan seperti Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Alfa dan Omega, jelas dijelaskan lagi, yaitu yang awal dan yang akhir. Dan dia katakan yang hidup, berarti dia awal dan akhir yang hidup. Berarti Yesus ada dalam kekekalan dan yang berkuasa, yaitu dia telah mati dan dia hidup sampai selama-lamanya. Di ayat yang ke-18 tegas, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berarti dialah Allah yang kekal, dia adalah hidup dan yang berkuasa memegang kerajaan maut dan maut. Dan ini ya yang dijelaskan secara fakta di dalam pasal 1, dan kita tidak menafsir yang simbolis lagi. Dan yang kedua sudah dikatakan contoh di sini, yaitu 7 bintang dan 7 kaki dian. Dan di ayat 20 ditegaskan bahwa 7 bintang ialah malaikat kepada 7 jemaat, dan 7 kaki dian ialah 7 jemaat itu. Jadi tidak perlu kaki dian ditafsir yang aneh-aneh lagi, karena ya firman Tuhan sudah tegaskan itu. Ada yang di pasal 20, 19 atau 21 ada penjelasan yang sangat jelas. Ular tua si naga ialah iblis. Ada yang mengaitkan ular tua, ularnya yang ada di kitab Kejadian. Ular kitab Kejadian pasal 3 itu sebelum memberontak Allah atau setelah memberontak Allah? Mana yang ular? Ular tua, apakah setiap ular mesti iblis? Nah, ini yang dijelaskan kitab Wahyu. Ular tua itu iblis, jelas. Karena kalau setiap ular adalah iblis, ular yang dinaikkan, ular tembakau yang diangkat oleh Musa di padang gurun, apakah itu iblis yang menyelamatkan orang-orang Israel? Ini ya penafsiran simbolis yang perlu hati-hati di dalam kitab Wahyu. Nah, di kitab Wahyu kita tahu jelas awal dari kitab ini diberi judul jelas Wahyu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan menyingkapkan apa yang akan terjadi dan segera yang terjadi, dan itu ada dikaruniakan kepada Yesus Kristus dan disaksikan, disampaikan kepada Yohanes. Maka Yohanes disuruh mendengar, suruh melihat, suruh mencatat, dan untuk menyampaikan. Dan kepada siapa ini disampaikan? Dikatakan kepada ke-7 jemaat. Jadi ke-7 jemaat ini yang akan menerima pesan ini. Lalu di bagian kedua ini salam kepada ke-7 jemaat, yaitu yang ada di Asia Kecil. Katakan dari Yohanes, ke-7 jemaat itulah yang dikenalkan siapa penulis, siapa yang menyampaikan wahyu ini, yaitu Yesus sendiri. Disampaikan dalam penglihatan kepada Yohanes, dan mulai dikenalkan siapakah Yesus sesungguhnya, supaya semua mengenal, dan dia yang mati dan bangkit dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Ini pengenalan yang harus diketahui, bahwa Yesus inilah yang berkuasa atas semua yang di bumi, dan yang mengasihi kita, yang melepaskan kita dari dosa,
yang membuat kita suatu kerajaan menjadi imam-imam bagi Allah. Ya, kerajaan yang memuliakan Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang melayani Tuhan, imam-imam, sampai ya kemuliaan itu bagi Dia untuk selama-lamanya. Dan berikutnya di ayat 7, Ia akan datang dan ya semua bangsa di bumi akan tahu Dia akan datang, dan Dialah Alfa dan Omega. Dan bagian kedua, bagaimana Yohanes menerima pesan itu, penyataan itu, dikatakan dalam penglihatan di Pulau Patmos. Ya, waktu itu katakan bahwa pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dengan suara nyaring. Dan apa yang kau lihat? Ya, dia menoleh dan melihat apa yang dia lihat. Tulis itu, tulis yang didengar, dilihat, ditulis dan sampaikan kepada 7 jemaat. Dan dia berpaling dan dia tahu yang ada di tengah-tengah kaki dia seorang serupa anak manusia. Dia melihat serupa anak manusia, tapi dia penjelasan kembali. Yesus menegaskan, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa Omega. Jadi apa yang dinyatakan di atas, waktu dia lihat, ini benar, bahwa ini Yesus yang menyampaikan pesan ini. Dan Dia yang berkuasa dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan itu yang akan disampaikan. Jadi amanat teksnya kita akan melihat jelas Allah itu yang menyingkapkan segala sesuatu yang akan terjadi di akhir semuanya itu. Kalau Allah yang menyingkapkan pasti benar dan pasti terjadi melalui anak manusia Yesus Kristus, Alfa Omega, yang berkuasa atas maut, berkuasa atas raja-raja di bumi. Dan Yesus itu menunjukkan Dia yang punya otoritas Tuhan dan yang sanggup menyingkapkan masa depan. Dan disampaikan oleh Yohanes. Ya, ini saksian oleh Yohanes, maka kita bisa meyakini apa yang ada di kitab Wahyu akan terjadi, segera terjadi, dan pasti terjadi karena disampaikan oleh Yesus sendiri. Nah, maka kita tahu dan terus meyakini, berpegang pada kebenaran firman Tuhan, diaplikasikan untuk saya hari ini. Apakah saya sudah siap untuk segala sesuatu yang terjadi ketika Yesus datang? Ya, ini pertanyaan yang harus terus disiapkan sebagai orang yang percaya. Yang kedua, bagaimana pengenalan saya, pengenalan saudara akan Yesus, meyakini bahwa Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk maut. Kalau Dia yang memegang kekuasaan itu, yang belum percaya Yesus, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah sekarang ini. Pasti kita memperoleh kekekalan hidup yang kekal, karena Yesus yang memegang di dalam kerajaan surga, dan maut pun dikuasainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meresponi pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan Yesus Tuhan dan Allah kami, karena Dia Allah, Tuhan, Raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang
supaya kita boleh siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita juga terus hidup di dalam kekudusan dan kita terus makin mengenal Tuhan dan kuasa-Nya. Dialah Raja atas segala sesuatu, atas hidup kita. Mari kita berdoa bersama, bersyukur. Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui firman Tuhan di Wahyu ini kami diingatkan bahwa segala sesuatu yang dilihat oleh Yohanes akan terjadi di bumi ini, Tuhan. Dialah kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, agar kami makin melekat kepada Tuhan, agar kami untuk terus berpegang teguh melalui janji-janji-Mu, Tuhan, bahwa apa yang akan meneguhkan setiap kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami dipelihara di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kami percaya setiap janji-Mu, ya dan amin. Berkati setiap kami yang sudah Tuhan mengimani dan menjadi anak-anak-Mu, supaya kami senantiasa, ya Tuhan, menggunakan waktu ini untuk lebih bersiap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa.